Nurwastu, kita akan menyapa Tribuners lagi yang sudah bergabung. Terima kasih sekali Tribuners. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Selanjutnya pertanyaan dari Putri. Dok, mau tanya, kalau untuk suntik whitening apakah aman jika dilakukan, Dok? Oke, ini juga salah satu yang favoritnya. Iya, sebetulnya bukan ya, whitening juga sih ya. Mungkin ada yang memang dia, mungkin ada yang beberapa yang mengistilahkan tidak hanya whitening ya, karena kalau kita whitening kan kalau kita di negara tropis sebetulnya kalau terlalu putih itu juga beresiko karena kita pigmennya itu sebetulnya untuk melindungi kesehatannya kita. Jadi mungkin untuk suntik vitamin ya, kemudian imun booster itu bisa dilakukan karena tetap menggunakan masker kan. Protokol dan juga protokol kesehatan itu bisa dilakukan baik di rumah sakit ataupun di klinik. Karena kan memang tetap bisa untuk dilakukan untuk hal tersebut kan masih menggunakan masker dan lain-lain. Oke, tadi ngomong soal ini dok, kita tinggal di tropis dan pigmentasi dok ya. Walaupun kita mungkin tidak beraktivitas di luar rumah, apakah penting bagi kita untuk tetap menggunakan tabir surya ini dok? Tabir surya itu memang kita gunakan untuk sehari-hari. Mungkin tadi Mbak Noris, saya di rumah aja apa perlu? Ya kita tergantung. Perlu gitu dok ya. Apakah betul tidak keluar sama sekali? Apakah betul kita tidak kena sinar matahari? Keluar jemur pakaian gitu ternyata dok ya. Tetap keluar ya berarti dok. Dan juga salah satu mungkin banyak yang sekarang ada kebiasaan baru juga, misalnya berjemur gitu. Nah itu tetap kita gunakan karena kadang yang latah terus kelamaan gitu, nah dia paparan sinar mataharinya kan terus berlebih. Sunscreen tetap digunakan karena sunscreen itu melindungi dan juga ada yang melembabkan juga. Jadi tergantung apa jenis ini sunscreennya. Kemudian ada juga yang dia untuk mencegah breakout. Kalau yang dia acne kan ada yang tambahannya memang dia yang untuk acne dan juga jenisnya. Nah itu untuk melindungi hal tersebut gitu. Kalau mungkin sunscreen yang baik yang digunakannya yang SPF-nya, kandungan SPF-nya berapa ini dok? Kalau untuk SPF yang banyak yang menyarankan memang 30 ya, sekitar 30 minimal untuk penggunaan SPF 30. Kan kemudian banyak yang tanya, aku pakai yang 50 yang plus gitu. Ya nanti semakin tinggi resikonya juga dia semakin untuk iritasi alergi juga lebih tinggi. Jadi kita harus lihat lagi kondisi kulitnya. Tapi untuk penggunaan yang SPF-nya 30 tadi dok, itu berapa jam sekali harus dipakai atau bagaimana? Kalau untuk penggunaan untuk yang SPF 30 ya sekitar 2 jam. Nanti kita gunakan lagi ya gitu. Oke. Dan itu juga pentingnya menggunakan tabir surya itu untuk mencegah flek pada wajah dok ya? Salah satunya. Kan tadi saya di rumah saja tidak ini, yaitu tadi. Mungkin itu ya dok ya, saya tidak menggunakan tabir surya itu tadi dok ya. Selain itu juga yang lain-lain. Seperti misalnya untuk hand sanitizer itu juga butuh moisturizer dan sebagainya. Kemudian juga pemilihan sabun. Nanti kan juga ada hal-hal lain yang bisa digunakan. Itu 30 tuh minimal atau SPF 30 tuh minimal atau yang standar ininya dok, kalau untuk di iklim kita yang tropis? Kalau di tropis ya 30-an. 30 sudah cukup ya dok ya? Kadang-kadang kan ada yang 15 tuh campur di make up atau apa. Tapi kalau untuk sunscreen sendiri nanti akan kurang. Kalau 15 nanti lebih cepat lagi untuk aplikasinya. Jadi baiknya memang yang benar-benar sunscreen ya dok? Bukan yang terkandung mungkin dalam make up gitu? Atau kalau untuk yang make up kan dia memang karena untuk tambahan. Kalau mau menggunakan lebih baik memang yang khusus untuk sunscreen. Dan tadi kan ini dalam kondisi new normal. Mungkin saya gimana ya, make up terus kemudian pakai masker. Nah itu meningkatkan resiko untuk terjadinya breakout juga. Dan pemilihan kosmetik memang juga akan berpengaruh juga di sana. Oke, terima kasih dokter. Kita akan membacakan lagi pertanyaan dari Tribuners. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Melia Putri. Dok, apakah menggunakan pembersih untuk area kewanitaan dianjurkan untuk wanita yang akan beranjak remaja? Terima kasih. Pembersih itu maksudnya untuk bilas ya? Iya, mungkin sabun untuk area kewanitaan begitu dok. Oke, ya. Sebetulnya untuk
sabun ya di area kewanitaan. Nah ini khusus untuk area kewanitaan itu sebetulnya kalau untuk aslinya itu kan memang di sana ada banyak bakteri yang sebetulnya harusnya kita jaga. Kita jaga dia supaya tetap di sana untuk melindungi kita dari penyakit. Jadi kalau terlalu kita melakukan manipulasi dibersihkan, itu malah bakteri yang baik di organ kewanitaan itu nanti hilang. Kalau hilang nanti malah ada problem yang lain. Saran saya kalau mau menggunakan misalnya seperti sabun ataupun pembersih kewanitaan tersebut, gunakan misalnya dalam kondisi saat haid atau 3 sampai 3-5 hari setelahnya. Jadi bukan buat harian. Karena kita bertujuan untuk flora normal yaitu lactobacillus ya. Itu yang menjaga kondisi vagina atau area kewanitaan itu asam itu berfungsi dengan baik sehingga tidak menghilangkan. Kalau menghilangkan bakteri tersebut malah akan timbul masalah yang lain. Oke, terima kasih Dr. Nurwestu. Nah dok, sebelum kita tutup nih dok, mungkin boleh diberikan tips menjaga kesehatan kulit agar tetap sehat dan juga membuat kulit semakin glowing di tengah pandemi ini dok. Silakan dok. Oke, terima kasih Mbak Noris. Untuk teman-teman semua di dalam masa pandemi ini atau masa new normal, tetap sehat, merawat kulit sesuai jenisnya, kemudian juga tetap produktif, jangan lupa menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, kemudian juga rajin cuci tangan, serta melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat. Dan jangan lupa untuk asupan makanan yang bergizi karena itu akan mempengaruhi juga kesehatan kulit. Cukup minum, cukup istirahat, dan jangan panik. Terima kasih Dr. Nurwestu sudah bergabung bersama dengan Tribun Jogja pada sore hari ini dan terima kasih juga untuk Tribuners dimanapun Tribuners berada, tetap jaga kesehatan selalu dan tetap glowing tentunya ya. Terus saksikan program live streaming lainnya hanya di Tribun Jogja karena Tribun Jogja hadir setiap hari dengan beragam tema yang menarik lainnya. Noris beserta dengan Dr. Nurwestu yang hadir pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.